Tumpukan alat pengaman di dalam tas. Bekas pang di jasad istriku. 3. Aku segera bersembunyi, ketika Aldo mulai berbalik dan ingin melangkah keluar dari kamar. Kulihat, mertua juga sedang memegang tas Anggia, lalu ia memasukkannya ke bawah kolong ranjang miliknya. Ayo cepat, jangan sampai ada yang mencari kita. Ucap mertua menepuk punggung Aldo. Saat melihat mertua dan Aldo sudah pergi, aku pun mengendap masuk ke dalam kamar mertua. Dengan pelan mengambil tas Anggia yang mertua letakkan di bawah kolong ranjang. Aku membuka tas tersebut, dan betapa terkejutnya ketika aku melihat banyak alat pengaman serta tisu magic di dalam tas Anggia. Seketika, tanganku langsung membekap mulut. Tak percaya dengan apa yang kulihat sekarang. Kenapa ada banyak alat pengaman dan tisu magic di dalam tas Anggia? Apa ini? Tunggu sebentar, selendang ibu ketinggalan di kamar. Suara mertua terdengar nyaring menuju arah kamar ini, sementara aku masih berada di dalam kamarnya. Bagaimana ini? Aku harus segera bersembunyi. Aku celingak-celinguk mencari tempat bersembunyi yang aman, kuletakkan kembali tas Anggia ke bawah kolong ranjang. Kemudian, aku masuk ke dalam lemari dan bersembunyi di dalamnya. Duh, mana? Ya! Mertua berujar lirih, aku bisa melihat dari celah lemari. Mertua berdiri tepat di depan lemari ini. Kemudian, ia mendekat ke arah lemari. Sepertinya, ia ingin membuka lemari ini. Jangan sampai aku ketahuan. Ah, ini dia! Terlihat mertua mengambil sebuah selendang berwarna hitam, kemudian ia keluar dan menutup pintu kamar. Pintu kamarnya juga terdengar dikunci dari luar. Bagaimana aku bisa keluar dari kamar ini? Sementara, aku harus pergi ke pemakaman supaya tidak ada yang curiga. Hah? Aku menghela nafas sesak ketika keluar dari dalam lemari. Jantungku berpacu dengan cepat, seolah aku sedang diburu oleh sesuatu. Aku mengambil kembali tas Anggia yang berada di bawah kolong ranjang, mencoba mencari ponselnya. Namun, tidak ada aku temukan ponsel Anggia di dalamnya. Hanya alat kosmetik dan tumpukan alat pengaman saja yang ada di dalam tas Anggia. Berusaha membuka jendela, karena tidak ada pilihan lain selain keluar melalui jendela kamar ini. Sebab, mertua sudah mengunci pintu kamarnya dari luar. Setelah keluar, aku pun bergegas menuju ke pemakaman, pasti jenazah Anggia sudah dibawa ke sana. Kamu dari mana? Saja? Tanya mertua ketika aku terlambat sampai di tempat pemakaman Anggia. Tadi, aku bingung mau menjelaskan seperti apa. Terlebih, aku tidak punya alasan yang tepat untuk berkelit. Bukannya kamu pergi lebih dulu tadi? Tapi, kenapa kamu yang paling akhir sampai di sini? Tanya mertua, pertanyaannya seakan menodongku. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kukatakan sekarang. Iya bu, tapi tadi tidak sengaja sakit perut. Makanya, aku mampir sebentar ke toilet umum. Ucapku berusaha mencari alasan. Silakan pihak keluarga, untuk mengazankan jenazah terlebih dahulu di liang lahat. Ujar Ustadz berseru. Aku hendak turun ke bawah, namun tangan ini dicekal oleh mertua. Biar Aldo saja, katanya. Aku bahkan tidak mendapat ruang untuk mengurus jenazah Anggia. Kali ini, aku tak peduli. Aku menyentak tanganku, dan bergegas turun ke liang lahat. Aku tak mengindahkan perintah mertua, ku azankan jenazah Anggia di liang lahatnya, seketika dada ini terasa sesak lagi dan air mata pun kian berderai. Jangan menangis, tidak boleh. Ucap Ustadz dari atas, akan tetapi aku tidak bisa menahan tangis ini, sehingga bahu ini menjadi bergetar. Aku membuka tali pocong Anggia, ku lepaskan dari kepalanya. Setelah selesai aku mendongak ke atas dan kemudian aku berdiri, lalu Aldo menyambutku dari belakang. Sudah dibilang Aldo saja, kalau kamu nggak kuat menahan tangis mending gak usah ikut ke kuburan. Ketis mertua memarahiku, setelah aku naik ke atas. Perlahan tubuh Anggia ditimbun dengan tanah, sedikit demi sedikit sehingga menjadikan tanah seperti menyerupai gunung. Saat itu pula, aku merasa separuh dari jiwaku hilang, dan hanya ragaku saja yang tersisa di dunia ini. Kendati, kejanggalan yang terjadi masih membuatku bertanya-tanya tentang apa yang Anggia lakukan sebelum ia meninggal. Siapa yang ia temui, dan kenapa ada banyak benda pengaman. Arg! Rasanya aku ingin marah, menangis, dan berteriak saat ini juga. Kedua tanganku remas dengan kuat, semakin lama kepalan tangan menjadi semakin keras. Wajahku semakin getir dengan air mata yang tak hentinya membanjiri pipi. Aku kehilangan sekaligus merasakan sakit hati terhadap Anggia. Teganya dia berbuat seperti itu di belakangku, dan kenapa keluarganya seolah menyembunyikan sesuatu. Satu persatu orang yang hadir di pemakaman kini mulai meninggalkan area perkuburan ini. Hanya tersisa aku sendiri seraya meratapi nasib diri. Anggia, entah aku harus menangisinya karena kehilangan, atau aku harus menangisi diriku sendiri yang kini tampak seperti orang bodoh. Aku dipermainkan oleh orang yang telah mati. Kau, apa yang sebenarnya kau lakukan di belakangku? Sebelumnya,
Kenapa ada banyak alat pengaman di dalam tasmu? Teriakku menggema di area perkuburan ini. Hari semakin senja dan aku seorang diri menangisi nasib diri. Kau keterlaluan, Anggia. Kau pergi tanpa penjelasan sedikit pun, dan malah kau meninggalkan banyak pertanyaan yang sampai saat ini tidak ada jawabannya. Kenapa, Anggia? Kenapa kau berbuat hal sekotor itu di belakangku? Tanyaku pada gundukan tanah yang masih basah ini. Entah mengapa aku mendadak benci ketika melihat nama yang terpampang pada batu nisan yang kupegang ini. Gundukan tanah itu dia membisu, hanya aku yang terlihat seperti orang gila berteriak sendirian di samping kuburan ini. Aku tidak rela kehilangan anak dan istriku secara bersamaan begini. Akan tetapi yang membuat aku jauh tidak rela, ketika aku mengetahui sebuah fakta yang menyakitkan mengenai Anggia. Alat pengaman yang aku temukan barusan adalah sebuah fakta yang menunjuk bahwa Anggia memang telah bermain serong pada saat aku merantau di Thailand. Mas? Angin sejuk menyapu tengkuk, aku mendengar samar seperti ada seseorang yang memanggil. Ah, mungkin pendengaranku saja, karena aku sedang dalam keadaan kalut. Aku berdiri, menepuk kedua tangan untuk membersihkan tanah yang menempel. Perlahan kuputar badan dan mulai melangkah untuk pergi. Argih! Telingaku terasa berdenging, aku juga mendengar suara teriakan seorang perempuan. Suara itu tajam, namun terdengar jauh akan tetapi terasa dekat pada gendang telinga. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Lengang. Hanya gundukan tanah yang berbaris rapi dengan batu nisan yang berukuran tampak sama menghiasi kanan dan kiri. Aku menepis pendengaranku yang samar ini, semakin kesini telingaku semakin ngaco. Berusaha menetralkan perasaan dan mengatur nafas yang menderu-deru ini, kemudian pulang dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan angin terasa sangat kencang, menerpa anak rambut dan membuat peciku beberapa kali terangkat dari kepala. Aku benar-benar pulang sendirian, melewati jalan yang penuh dengan pohon beringinan rindang di kanan kirinya. Aku terus berjalan, lurus dan lurus sampai tak tahu kemana langkah kaki ini pergi membawa tubuhku. Jika memang semua ini ada kaitannya dengan sebuah perselingkuhan, aku hanya ingin Allah membukakan jalan untukku tahu. Sekitar beberapa puluh menit berjalan, akhirnya aku hampir sampai pada tempat tujuan, yaitu rumahku. Rumah yang kami tempati selama 2 tahun ini bersama dengan Anggia. Saat di perjalanan aku berpapasan dengan tukang pemandi jenazah Anggia tadi, seketika langkah ini berhenti dan aku berusaha mengejarnya. Bu! Teriku. Ibu itu menoleh, namun sedetik kemudian ia berlari, menghindar. Aku berlari semakin kencang, mengejar ibu yang memandikan jenazah Anggia tadi. Barangkali, sedikit atau banyak aku bisa mendapat info tentang bagaimana kondisi Anggia pada saat dimandikan. Tunggu, Bu, tunggu! Aku berlari lebih cepat darinya, berhenti di hadapannya seraya merentangkan tangan. Ada apa? Saya, buru-buru. Pemandi jenazah itu terlihat panik, terlihat ia mengusap keringat pada dahinya. Ibu yang tadi siang memandikan jenazah istriku, bukan? Saya ingin bertanya sesuatu. Ucapku pada sang pemandi jenazah itu. Maaf, tidak baik menceritakan mayat, meski dengan keluarganya sendiri. Saya permisi. Tampak ibu pemandi jenazah itu sangat buru-buru. Sebentar, Bu, sebentar. Saya butuh sekali informasi dari ibu. Ujarku mencengkeram tangannya. Lepaskan, atau saya akan berteriak agar para warga datang dan menghajarmu. Saya bisa berteriak bahwa kamu mau melakukan tindak pelecehan pada saya. Ucapnya seraya menyentak tangan. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati seraya mengurut dada. Maaf, Bu, tapi sudah saya bilang, tidak ada apa-apa pada jenazah istrimu. Ujarnya yang kemudian berlalu pergi, ia pun tampak sangat mencurigakan. Kenapa ia sangat terburu-buru seperti itu? Mimpi yang menyeramkan.